Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran PKN kelas 11 SMA dengan materi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sejarah kita mengatakan Presiden kala itu, yakni Insinyur Soekarno, telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, telah membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita bisa lihat di gambar ini adalah Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, peristiwa ini merupakan sebuah langkah baru bagi bangsa Indonesia, tonggak baru perjalanan bangsa Indonesia, karena kemerdekaan ini itu merupakan sebuah cita-cita bersama, cita-cita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang wajib dan patut kita syukuri bersama. Oleh karena itu, kita ya sebagai generasi muda, kita sudah mengetahui perjuangan pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu dalam merebut kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu kita generasi muda harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Seperti halnya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ini. Karena kita tahu ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat. Di setiap daerah di seluruh Nusantara di Indonesia ini berbeda-beda kan kayak gitu. Jadi kita harus mampu untuk menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, satu kesatuan bangsa Indonesia itu tadi. Kan kayak gitu. Kalian pernah membersihkan halaman rumah menggunakan sapu lidi nggak? Coba bayangkan, jika sapu lidi itu dalam kondisi tercerai-berai, dapatkah digunakan untuk membersihkan halaman? Satu lidi pun bisa membersihkan halaman? Tentu nggak bisa. Ya nggak? Sapu lidi itu dapat digunakan jika terikat menjadi satu kesatuan. Kita ikat, kita kaitkan antara lidi-lidi itu tadi menjadi suatu kesatuan. Nah, habis baru bisa dipakai untuk membersihkan halaman rumah dengan cepat dan bersih kan kayak gitu. Nah, kenyataan itu juga sama seperti yang ada di Indonesia yang telah saya jelaskan tadi, dengan berbagai macam perbedaan. Kalau kita ikat, kalau kita simpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh bulat, itu nanti bisa terbentuk persatuan dan kesatuan yang kita inginkan bersama kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai makna persatuan. Apa sih persatuan itu? Persatuan itu adalah gabungan, ikatan, kumpulan dari berbagai bagian, dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Nah, jadi gabungan yang dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu disatukannya bermacam-macam corak yang beragam. Contohnya perbedaan itu tadi dari berbagai kalangan, ras, budaya, agama, bahasa, adat istiadat itu tadi dalam masyarakat dalam suatu kebulatan yang utuh. Ya, jadi persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami atau menghuni wilayah Indonesia. Itu artinya, itu maknanya ya. Selanjutnya kita beralih mengenai makna kesatuan. Kalau kesatuan ini merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh dengan memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Jadi kesatuan bangsa itu artinya bangsa Indonesia yang terdiri dari agama, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda itu tadi harus diusahakan untuk mewujudkan kesatuan bangsa yang utuh. Jadi,
persatuan dan kesatuan itu hubungannya sangat erat dan nggak bisa dipisahkan. Bisa difahami? Saya lanjutkan ya. Nah, makna persatuan dan kesatuan itu ada beberapa makna. Nah, diantaranya adalah 1, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong. Terus yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan serta sikap toleransi untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, menumbuhkan semangat nasionalisme. Keempat, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, jika kita sudah bisa memaknai apa itu persatuan dan kesatuan, kita juga harus bisa memahami nilai-nilai yang terdapat dalam makna tersebut. Apa sih nilai-nilainya? Yaitu nilai untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Kedua, nilai meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Meskipun kita beda-beda itu tadi ya, di Indonesia banyak perbedaan, tapi tetap satu juga. Satu dalam bingkai Indonesia, bingkai NKRI itu tadi. Terus nilai mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Nilai toleransi, nilai menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai menerapkan rasa kekeluargaan, nilai musyawarah, dan nilai bersikap adil. Itu nilai yang terkandung dalam makna persatuan dan kesatuan ya. Selanjutnya, persatuan kesatuan dalam segi wawasan Nusantara ya. Kita akan membahasnya ini dalam segi wawasan Nusantara. Karena sesuai dengan pasal 25A UUD NRI 1945 itu mengatakan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah serta batas-batasnya dan hak-haknya yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara dalam pasal ini itu digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairannya itulah. Jadi Indonesia itu terdiri dari wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang mana perairan dan gugusan pulau itu tadi terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Maka dari itu konsep wilayah Indonesia tersebut sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sampai sini bisa difahami? Nah, selanjutnya, apa sih arti wawasan Nusantara? Wawasan itu adalah cara pandang, cara meninjau, cara melihat. Sedangkan Nusantara itu berasal dari kata Nusa yang berarti pulau-pulau. Dan antara yang berarti diapit oleh dua hal, yakni dua benua dan dua samudra itu tadi. Dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan pengertian wawasan Nusantara menurut Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan-kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Masih ingat tujuan nasional bangsa Indonesia itu apa? Ya, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang mana isinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Nah, itu salah satu adalah tujuan nasional bangsa Indonesia. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai sini semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya.
Nah, sekarang ciri wawasan Nusantara. Yaitu satu cirinya, negara kepulauan itu terdiri dari wilayah lautan dengan pulau besar dan kecil. Terus konsep utamanya itu adalah manunggalnya. Manunggalnya itu bersatunya wilayah laut, darat, dan udara, tak terpisahkan. Terus laut merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap. Dan juga laut itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau. Nah, itu adalah ciri wawasan Nusantara. Sekarang kita akan membahas mengenai perwujudannya. Perwujudannya konsep kesatuan itu dari segala bidang, dimensi, bentuk. Nah, yang pertama dari segi politik dulu, perwujudannya dari segi politik. Itu mengatakan bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang, hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama. Terus dari sisi politik juga itu mengatakan bahwa secara psikologisnya bangsa Indonesia itu harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bersama. Dan bangsa Indonesia itu kita ketahui ya, hidup berdampingan dengan bangsa lain. Jadi harus dari sisi politisnya harus ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional, karena politik di Indonesia, politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia itu adalah bebas aktif ya, bebas maksudnya nggak memihak mana-mana, tapi tetap aktif ikut serta, turut serta dalam dalam kerjasama internasional seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah perwujudan dari segi ekonominya. Itu mengatakan bahwa kekayaan wilayah Nusantara itu adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari itu harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Sama seperti pasal 33 ya, pasal 33 UUD NRI 1945. Selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Kayak gitu. Jadi harus adil ya perkembangan ekonominya tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Sampai sini bisa paham perwujudan dari segi ekonomi. Saya lanjut ya. Nah, selanjutnya dari segi sosial budaya. Itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah satu. Pada kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Selain itu juga bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya itu juga satu. Corak ragam budaya yang ada itu menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal bangsa Indonesia seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati juga oleh bangsa Indonesia seluruhnya, kayak gitu. Misal di daerah ini ada budaya angklung, ada budaya lompat batu, nah misalnya itu menggambarkan kekayaan budayaan kita, dan itu juga hasilnya itu kita bisa nikmati bersama kan, kayak gitu. Oh, dikenal bangsa Indonesia banyak budaya-budayanya kan, kayak gitu. Baik, itu tadi dari segi kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir itu adalah dari segi pertahanan keamanan, yang mana mengatakan bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya itu merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Misalnya di suatu daerah tertentu ada ancaman kan, kayak gitu. Otomatis itu menjadi ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ibaratnya satu sakit semuanya merasakan sakit juga kan, kayak gitu.
Karena banyak sekali ya ancaman-ancaman yang ada di Indonesia ini yang sangat mengganggu negara, baik itu ancamannya datang dari dalam negeri, dalam negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Kalau dari luar negeri, contohnya kemarin itu ada apa aja? Spionase, kan kayak gitu. Kalau dari dalam negeri, separatisme, contohnya seperti itu ancaman ya. Terus selanjutnya bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya sama di dalam pembelaan negara. Jadi di sini setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara ya, seperti pasal 27 ayat 3 UUD 1945 dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan pasal 30 UUD 1945. Seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Insya Allah di lain kesempatan saya akan menyampaikan mengenai lanjutannya ya, mengenai konsep negara Indonesia dari segi negara kesatuan, dengan sistem desentralisasi maupun negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.